ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada hukum ziaratul kubur, hukum berziarah kubur. Dinukilkan kesepakatan para ulama, tapi kesepakatan tidak benar. Dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Maka di sana ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib, alias tidak sunnah. Kita pendapat, ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan apa? Adalah tidak sunnah, la wajib wala sunnah. Bagi yang mengatakan wajib, bagi yang mengatakan tidak sunnah wala wajib, ay makruh bagi syariatkan, karena dia berpendapat dengan larangan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Saya melarang ziarah kubur. Di sini dipahami oleh pendapat yang mengatakan itu haram, enggak boleh, tapi kuntu nahaitukum, aku melarang. Bagi yang mengatakan wajib ataukah sunnah, maka larangan itu dihapus. Barang tadi kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur itu dihapus dengan perkataan Rasul setelahnya tazuruha, maka berziarahlah. Maka kalimat tazuruha yang ini adalah menghapus larangan terdahulu. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur, saya melarang dari berziarah kubur. Maka kalimat larangan ini dihapus oleh kalimat setelahnya tazuruha, maka berziarahlah. Maka ini kalau pendapat yang mengatakan ziaratul kubur tidak disunahkan wala diwajibkan, jelas terbantah dengan kata-kata tazuruha, maka berziarahlah. Tinggal bakia tazuruha, berziarahlah, ini berkaidah perintah kan? Yaqul Ibnu Hajar rahimahullah taala, wa kalimat tazuruha fi'il amr, dan asal dalam perintah berkaidah bahwa wajib. Walihada yaqul Ibnu Hajar anna ziyaratul kubur hukumnya wajib. Faidah tazuruha fi'il amr, dan asal dalam perintah berkaidah bahwa wajib. Maka Ibnu Hajar berpendapat wajib hukumnya. Dan pendapat yang nomor 2 inilah, yang nomor 3 inilah yang benar. Bahwasanya tazuruha ini adalah berkaidah sunnah. Perintah di sini adalah berkaidah sunnah. Perintah ini ikhwanana adalah berkaidah sunnah. Dan enak sedikit terangkan faedah dulu ini. Meskipun antum belum belajar faedah, tapi ini harus dipahami dulu ini. Di sana ada faedah, asal perintah itu memang berfaedah wajib. Semua perintahnya Allah, semua perintahnya Rasulullah, hukum asal adalah berfaedah wajib. Kecuali ada pemaling yang memalingkannya. Ini faedah adillah ala hada banyak sekali. Dan alhamdulillah tentang ini kita punya ta'liq usul min usul, keterangannya di sana. Ini udah kita sepakati. Tapi permasalahan kita baru, bukan tadi, bahwa datang perintah, datang larangan. Datang larangan. Untuk nahaitukum, aku melarang. Ketika datang larangan, baru ada perintah. Ini hukum baru. Hukum baru kan? Ada larangan, baru perintah.
Kalau tadi tidak, murni perintah. Kalau murni perintah, maka perintah itu berfaedah wajib. Kayak perintah kayak perintah apa? Memanjangkan jenggot. Wa'fu al-luha. Wa'fu al-luha. Di sini murni perintah. Murni perintah. Maka kaidah usul yang disepakati oleh mereka yang namanya asal perintah berfaedah wajib. Kalau yang mengatakan sunnah atau mengatakan gak sunnah, tanya dalilnya mana yang memalingkan dari perintah ini. Mana? Contoh lagi, waktu, kata-kata waktu itu suruh biarkan. Suruh biarkan. Tidak dipotong sebagian atau diambil sebagian. Kata orang enggak, waktu itu artinya dipotong sebagian, dipelihara. Itu gampang jawabannya. Antum memalingkan dari asal ini. Mana dalilnya? Selesai sudah. Kalau usah kakek sholat. Wala fulan wala alam. Mana dalilnya? Kita sepakat kaidah ini. Tidak. Kalau antum ini masalah yang sudah kita selesaikan. Dan alhamdulillah kita punya kitab. Masalah yang namanya bisyarah. Fi syarhi asri minal fitrah. Karena terangkan di sana masalah hukum jenggot dan beberapa bantahan kepada orang mengatakan sunnah dan mengatakan tidak sunnah. Terusnya pembahasan kita sekarang baru. Datang larangan, baru perintah, ya kan? Untuk nahaitukum, aku melarang ziarah kubur. Baru datang perintah. Nah, kalau semisal ini pendapat yang dikuatkan oleh ahli tahqiq, oleh Syamsi rahimahullah fi Adwa al-Bayan, dikuatkan oleh Syekhul Islam, oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Katsir, fakatsirun minal ulama, semisal ini dikembalikan sebelum larangan. Lah sebelum larangan itu berfaedah wajib, maka perintah berfaedah wajib. Kalau sebelum larangan berfaedah sunnah, dihukumi sunnah. Kalau sebelumnya larangan berfaedah mubah, hukumnya mubah. Contoh. Yaqulu Allah Azza wa Jalla, wa dharul bai'. Fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wa idza nudiya lis shalati min yaumil jum'ah. Apabila dikumandangkan azan, maka fadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Berarti larangan jual beli. Kemudian setelah itu, fa idza qudiyatis shalah, apabila udah selesai salat, fantasiru perintahkan menyebarlah mencari rezeki. Apakah mencari rezeki setelah salat Jumat hukum wajib? Iya. Karena sebelum larangan mencari rezeki itu mubah. Maka perintah ini berfaedah mubah. Ini membahas Ibnu Hazm. Yaqul Ibnu Hazm yang antum mengatakan wajib, tuntutan omongan antum berarti orang yang selesai salat Jumat wajib mencari rezeki. Wajib mencari duit, wajib sebenarnya. Makanya dia nggak mungkin mau mengatakan wajib. Kalau gitu ya udah. Berarti ketika ada perintah datang sebelum larangan dikembalikan sebelum larangan. Kalau larangannya mubah, maka perintah sini berfaedah mubah. Contoh wajib. Ya qul adalah fa idzan salahal asyurul hurum faqatul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Berarti kan di sini awal, berarti kan di sini ada larangan ketika ihram, ketika di bulan-bulan haram, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh, memerangi orang-orang kafir. Fa idzan salahul ashhur, apabila sudah selesai bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Karena waktu khilafah datang sebelumnya larangan, ya kan? Maka memerangi orang-orang kufar di dalam hadal mudi di tempat ini berfaedah bahwa wajib. Karena sebelum larangan, sebelum bulan-bulan haram diwajibkan memerangi orang-orang kufar. Dan di sini nggak boleh antum mengatakan sunnah, nggak boleh antum mengatakan mubah, wajib di sini hukumnya. Loh kok bisa wajib? Iya, karena sebelum larangan memerangi orang-orang kufar itu diwajibkan. Baru ketika tanah bulan-bulan haram dilarang, nggak boleh memerangi. Setelah habis bulan-bulan haram perintah datang lagi.
Lah perintah ini berfaedah wajib. Nah, tinggal masalah kita. Untuk naik hukum anbiya atau kubur. Sebelum ada larangan, di mana ziarah kubur itu? Kan? Disyariatkan dan dianjurkan. Baru datang larangan. Setelah datang larangan, datang perintah. Maka perintah dikembalikan kemana? Sebelum larangan. Maka ingat, dua masalah ini jangan dicampur. Pertama, asal perintah berfaedah wajib. Naam, berfaedah wajib. Tapi masalah kita baru. Datang perintah, tapi perintah ini sebelumnya ada larangan. Perintah sebelumnya ada larangan. Maka perintah ini gak bisa langsung katakan wajib, gak bisa langsung katakan mubah, gak bisa langsung katakan sud, gak bisa mutlakon. Harus langsung katakan lihat dulu sebelum larangan. Jelas? Jelas Pak? Ini kaidah asmur pegang. Maka dari sini pelajaran kaidah penting sekali. Maupun insyaallah ya. Lanjut lagi. Sudah soal, paham apa enggak ini? Apa dia ini? Fa idza halaltum fastaqu. Apabila kamu selesai tahallul, maka berburulah. Guna wa idza halaltum fastaqu. Orang ikhram dilarang untuk berburu kan? Ayo. Ini Pak, mari Pak. Nah, coba ya. Sebenarnya nih Pak. Aduh. Jangan Pak, sabarlah Pak gitu Pak. Nah, coba ya ini ya. Supaya ada. Sini orang Islam dilarang berburu kan saya dilarang berburu. Setelah selesai ikhram tahallul diperintah untuk berburu. Di sini faidah halal itu faktor perintah berburu wajib orang ini. Kok bisa? Lalu kok bisa? Sebelum larangan, iya, itu cara jawabnya. Jangan bilang mogok. Karena sebelum larangan, berburu itu diperbolehkan. Nah, kemudian ketika datang ikhram, nggak boleh berburu. Selesai ikhram, berburulah. Maka perintah berburu, mana pun wajib. Wala pun sunnah, wala pun mubah, mutlak. Tapi lihat dulu, sebelum ikhram itu hukum berburu boleh apa enggak? Harus apa enggak? Wajib apa enggak? Kalau halal dikembalikan sebagaimana semula. Jelas Pak? Jelas. Awas lo, tak tanya lagi nanti lo. Salah lagi, lo. Karena dulu ini. Nah, antum enggak? Ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Min hadits Abu Hurairah. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, enggak boleh duduk kecuali salat 2 rakaat. Tapi riwayat fal yusalli rak'atain. Hendaknya dia salat 2 rakaat. Ini yang saya omongkan ini masuk pada surah yang kedua yang tersebut tadi. Apa yang pertama? Paham soal saya? Paham. Jawabannya? Yang pertama. Lu kok bisa pertama? Aku mau sebutkan alasan. Kok bisa mau yang pertama? Hah? Nah. Paham gak? Sudah pandang dia ayo. Masuk pertama untuk kedua Pak? Yang kedua itu sebetulnya kayak larangan, perintah, ziarah kubur sebelumnya larangan. Ya, masuk surah yang pertama, asal perintah berfaedah wajib. Pertama kedua Pak. Nah. Ayo kita kedua pertama Pak.
Kedua, Waalaikumsalam, Pak. Salah, Pak. Aduh. Pertama. Itu pertama. Kok bisa yang pertama? Karena itu salah. Jadi yang pertama gitu. Udah gimana? Kalau ini, antum gini cara jawabnya. Ustaz, langsung. Apakah sebelum perintah tahiyatul masjid ada larangan apa enggak? Itu caranya. Enggak ada, udah suruh pertama. Jadi jelas. Kalau antum belum tahu masalahnya, tanya dulu. Ini kan perintah sholat tahiyatul masjid. Tanya, apakah sebelum sholat tahiyatul masjid ada larangannya? Gono, berarti masuk surah yang pertama. Gitu loh, Pak. Jadi langsung mungkin Pak wajib. Gitu loh. Nah, lanjut lah. Ya selesai kajian nanti ini. Lanjut. Terus. Nah, kalau udah selesai, berarti apa? Hukum ziaratul kubur untuk laki-laki. Apa hukumnya? Wajib, Munir. Munir bilang wajib. Gimana? Wajib atau sunnah? Tapi wajib atau sunnah? Lu kok bisa sunnah? Larangan apa? Ono perintah itu sakdurunge ono larangan. Gimana cara mengembalikan perintah ini sebelum larangan? Lihat dulu sebelum larangan ada nggak perintah dilarang atau boleh? Ya kalau boleh kembali ke boleh. Ya, lanjut. Terusnya, bagaimana hukum untuk wanita ziaratul kubur? Ini rame masalah ini. Hukum wanita berziarah kubur. Hukum wanita berziarah kubur. Sudah Pak ya? Tadi kan laki-laki sekarang. Tadi kan laki-laki. Sekarang hukum wanita berziarah kubur. Tadi kan di sini. Sebelumnya lihat. Pendapat anak sebutkan, pendapat kan benar dulu, ini dilanjutkan dulu. Pendapat yang benar, berarti ada khilaf ya. Pendapat yang benar, wanita boleh berziarah kubur dan disunahkan berziarah kubur sebagaimana laki-laki. Kalau kita bilang boleh atau disunahkan, tanya mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Satu, kaidah hukum laki-laki adalah hukum wanita. Tidak ada perbedaan. Apa yang disyariatkan untuk laki-laki, itu juga disyariatkan untuk perempuan. Kaidah, yaqulu Rasulullah SAW, an-nisa'u syaqa'ul rijal. Wanita itu pecahane orang. Apa yang dihukumi, apa yang disyariatkan untuk laki-laki, itu juga disyariatkan untuk wanita. Barang siapa yang membedakan, nggak bisa, perempuan beda dengan laki-laki. Mana dalilnya? Ketika antum mengeluarkan hukum wanita dari laki-laki, dituntut mana dalilnya? Karena engkau telah mengeluarkan dari kaidah an-nisa'u syaqa'ul rijal. Anak yang contoh. Ada yang ngomong, dalam babul warisan. Beda laki-laki perempuan. Oh ya, kenapa kok nggak disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam bab warisan? Karena dalil yang mengeluarkan lizakari mislu hadzil unthayaini. Ya kan Eman? Yang enggak ini. Baik, tunggu lagi yang kedua. Tentang kafannya laki-laki dan kafannya perempuan. Kalau kafannya perempuan 5, kafannya laki-laki 3. Tanya mana dalilnya antum mengeluarkan kafan perempuan itu 5. Badal kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidil suhuliyatin laisa bihinna qamisun wa imamah. Rasulullah itu dikafani dengan 3 helai kain kafan. Jelas hukum yang dipraktekkan oleh Rasulullah, hukum kafan yang dipraktekkan oleh Rasulullah, yang dipraktekkan untuk Rasulullah 3 helai kafan. Berarti mengharuskan perempuan juga dikafani dengan 3 helai kafan. Ketika ada mengatakan 5, mana dalilnya?
Selesai Pak, untuk baliknya. Jelas, gitu cara mainnya. Jadi mana dalilnya? Harusnya kemarin lemah, mari kita kan lemah, sudah lewat itu lah. Contoh banyak contoh pola juga. Contoh lagi, mereka membedakan ketika sholat wanita sujud ya, sujud. Wanita tidak baik. Itu begini kan, kalau laki-laki di, kita tanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gimana sholatnya? Dibukakan hatta yura bayadil toy sehingga nampak putihnya dua ketiaknya. Berarti kan dibuka. Ini hukum yang dikerjakan Rasulullah SAW. Faedahnya wanita sama hukumnya. Datang orang beda, kamu bedakan dalil. Mana dalilnya? Nah, semua yang hukum yang berkaitan dengan laki-laki adalah berkaitan dengan wanita. Siapa yang mengeluarkan dari kaidah ini? Mana dalilnya? Sudah jelas. Begitu juga dalam bab ziarah kubur, hukumnya sama. Yang kedua, kalau kita lihat syariat ziarah kubur, apa ilahnya kemarin? Mengingatkan akhirat. Dua, ayo kematian, zuhud, dunia terus, ibrah terus, haywa. Ilah yang disebutkan Rasulullah, mengena nggak untuk wanita? Ya kan? Mengena kan? Apakah wanita nggak butuh itu? Apakah wanita nggak butuh ibrah? Apakah wanita nggak butuh akhirat? Apakah wanita nggak butuh zuhud dengan dunia? Jelas kan? Haywa. Selanjutnya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha datang dari kuburan, selesai dari kuburan. Maka bertanyalah Abdullah ibn Abi Mulaika, wahai Aisyah, min aina? Kamu dari mana Aisyah? Kalau kata Aisyah, minal kuburan. Minal kuburan. Min bahasa Arab, kuburan bahasa Arab, minal kuburan. Kalau minal kuburan. Kemudian Abdullah ibn Abi Mulaika, alam anha Rasulullah. Bukankah Rasulullah sudah melarang? Kalau kata Aisyah, rakhasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di India. Iya, dahulu ku melarang. Setelah itu Rasulullah ngasih rukhsah, ngasih keringanan. Berarti kan apa? Nasla Aisyah radhiyallahu anha ziaratul kubur. Ditanya oleh Abdullah ibn Abi Mulaika, dari mana kau ya Aisyah? Dari kuburan. Nah, ditanya lagi loh, bukankah Rasulullah melarang? Iya melarang, tapi kita dikasih keringanan untuk wanita. Silakan. Nah, kemudian selanjutnya, pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita di kuburan hadis Anas bin Malik. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita di kuburan. Nah, kawan, sambil dalam keadaan menangis, wanita nangis di sisi kuburan. Maka Rasulullah bilang, isbiri waqtasibi. Rasulullah mengenai wanita, sabaro dan mintalah mengharap pahala kepada Allah. Dari wanita, ilaikan pergi kamu. Iya kamu mulai ngomong tok. Kalau ada kata menimpa kepada saya, semisal ini kamu gak akan bisa. Ngono wong wedok dah. Yo, jika ada ngono, jawabnya ngono. Wedok. Kan gitu. Setelah itu apa? Setelah itu diberitahu itu Rasulullah yang ngomong tadi itu Rasulullah. Kaget dia. Kemudian dia pergilah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta maaf lah, saya nggak tahu. Rasul mengatakan innamas sabru inda qudamatil ula. Yang namanya sabar, ya pas ketika apa itu? Ketika apa? Kejadian. Itu lewat. Jadi kalau pas ketika kejadian, sabar. Wah itu jenis Z. Kalau nangis diberitahu itu gak jam. Kalau pas kejadian, dia sabar. Itu yang juara itu. Syahidnya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita di kuburan. Andai kata wanita itu nggak boleh ke kuburan, tentu Rasulullah wanita pergi kamu. Menurut Nabi yang menengwai, ora marahi, wala ngumengi, doain nama nasihati, sabarlah dan meminta Allah pahala dan mengharap pahala. Dalil berarti apa? Boleh wanita itu ziarah kubur. Jelas saya? Nah, berdasarkan dengan hadis ini jelas.
Tapi wanita boleh ziarah kubur. Kita tuntut. Mana dalilnya bagi orang-orang yang nggak boleh wanita ziarah kubur? Mana dalilnya? Kita sekarang udah datangkan 4 dalil tentang wanita boleh ziarah kubur. Sekarang mana bagi orang yang tidak membolehkan wanita ziarah kubur? Mana dalilnya? Dia akan mengatakan, yaqulu Rasulullah SAW, la'anallahu za'iratil kubur. Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Nah, kita jawab, dalil yang antum datang itu lemah. Kenapa kok lemah? Di situ ada namanya Abu Saleh Badan. Abu Saleh Badan, seorang rawi yang lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan kita lemah. Nah, cuma ada hadis yang kedua, la'anallahu zawarat. Sudah lupa ya. La'anallahu za'irah. Jika za'irah isim fa'il. Yang kedua, la'anallahu zawarat. Sudah itu nahu Pak ya. Belajar nahu loh. Belajar nahu. Sudah ini Pak. Orang itu makan. Orang itu suka makan. Sudah enggak Pak? Sudah kan? Lain. Kalau orang itu makan, itu isim fa'il. Kalau orang itu suka makan, isim mubalaghah, ada sukanya. Begitu juga, Rasul mengatakan Rasulullah melaknat wanita yang ziarah kubur. Rasulullah melaknat wanita yang suka ziarah kubur. Dua lafaz ini Pak, yang paling sahih dan yang benar itu la'anallah zawarat, yang suka ziarah kubur. Adapun hadis Rasulullah Allah melaknat wanita yang ziarah kubur itu lemah. Adapun hadis yang Rasulullah melaknat orang yang suka, wanita yang suka, itu hadis yang sahih. Berarti untuk wanita boleh ziarah kubur, cuma nggak boleh Pak sering-sering ziarah kubur. Kalau sering-sering, ini Pak, kalau sering-sering mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Pak? Nah, kemudian diterangkan di situ, kenapa sih wanita nggak boleh sering-sering Pak? Jabul Imam Qurtubi rahimahullah. Kalau wanita sering ziarah kubur, kasihan suami. Tadhi'an li haqqi zawj, menyanyiakan haknya bojo. Suami ini nggak terurus ziarah kubur kok wae. Bojone piye? Lakepen. Pak. Nah, yang kedua yang dengan wanita suka ziarah kubur, mengundang untuk berdandan. Ya kan wae apa bar ngurus dene saiki. Nah, kan lewat kubur, kan lewat Allah kok gandeng kan. Apalagi lu turun gandengnya, terus urusane mengundang untuk berdandan. Dan seterusnya. Jelas insyaallah ya. Jelas insyaallah, izan yang dilarang, Munir, Pak, boleh nggak wanita ziarah kubur ini? Yang nggak boleh apa? Menyeringkan ya. Adapun kalau biasa aja nggak mengapa ya. Ada pertanyaan lagi. Ustaz, terus piye ketentuannya sering? Sering itu piye ketentuannya sering lebih. Berapa kali ya tulis Syekh rahimahullah taala dikembalikan ke urus kebiasaan manusia di tempat itu. Jadi kalau lanjutkan lagi kebiasaan itu 5 itu dikatakan sering ya urus sampai. Kalau ada kata 10 dikatakan sering ya sering. Dikembalikan ke urus. Wal urfu mahmulun bihi malam yuhadda. Urf itu dipakai selama nggak ada ketentuan dari syariat. Semisal ini ketentuan dari syariat nggak ada. Berapa kalikah? Maka banyaknya ziarah dan tidaknya itu dikembalikan kepada al-urf. Jelas? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya apa sih faedahnya ziarah kubur itu apa sih? Kalau kita tahu disyariatkan ziarah kubur, apa sih faedahnya? Faedahnya itu apa? Nah, yaqulu Syekh Al-Albani rahimahullah taala, faedah ziarah kubur kembali kedua. Kembali kepada orangnya yang ziarah dan kembali kepada yang diziarahi. Kembali kepada orang yang berziarah dan kembali kepada orang yang diziarahi. Adapun kembali kepada orang yang ziarah,
Ya, kembali kepada orang yang ziarah, jelas 6 dalil yang kita sebutkan tadi ya. Bisa apa? Ingatkan akhirat, zuhud kepada dunia, dan bisa apa? Melunakkan hati, bisa meneteskan air mata dan seterusnya. Selesai. Adapun ziarah itu berfaedah untuk siapa? Si mayit, ya, si mayit. Karena ketika kita datang ke kuburan, kita ngapain, Pak? Mengucapkan salam kan, Pak ya? Mendoakan kepada mereka. Apa, Pak? Allah assalamualaikum ahla dari kaum muslimin. Wa inna wa iyyakum wa mimma tu'aduna ghadan mu'ajjalun. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma yada. Allahumma ighfir li ahli baqil gharqat. Rasul mengatakan ketika mengucapkan salam kepada mereka kan ahli kubur, setelah itu Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah kepada orang-orang yang meninggal di baqi. Itu menunjukkan kepada Allah pun di antara manfaat ziarah kubur kita mendoakan kepada mereka. Ya, dengan kata assalamu keselamatan untuk kalian. Keselamatan untuk kalian. Dan kita memintakan ampun untuk mereka. Maka ziarah kubur 2 faedah. Faedah kembali kepada kita. Dan faedah kembali kepada yang diziarahi. Yaitu alumah, yaitu orang-orang yang meninggal. Karena orang meninggal dengan kita datang, dia mendapatkan keselamatan, doa keselamatan. Dan dia mendapatkan doa ampun dari kita semuanya. Alhamdulillah. Jelas? Tadi. Insyaallah. Mas Hasan, 2 faedah apa Mas Hasan? 2 faedah tadi apa? Kembali kepada diri kita. Apa diri kita? Menambah perkara. Kembali ke mayit. Doa untuk mereka ya. Doa keselamatan, doa ampunan. Terusnya. Oleh itu kita belajar ada ziarah kubur, Pak. Kalau kita datang ke ziarah kubur itu adat kita itu apa? Apa selonang kayak piye ono adate masukkan santuni lah. Nang kuburan wae ono masukkan santuni ta. Apa maneh nang menungso. Ngono lho, Pak. Jadi padha karo kita di pondok ngono lho. Di pondok orang kok datang ora pamitan, mulai ora pamitan itu piye? Pondok iki ono adate. Padha karo kuburan iki ono adate. Salam sih kok piye pamitan kok piye ngono. Jadi kabeh itu ono adate. Nah, gitu loh, sama aja kalau kita bertamu sama orang. Dia juga ada adabnya. Islam mengajarkan adab kepada kita semuanya. Nah, adab yang pertama, memberikan salam kepada ahli kubur dan mendoakan kepada mereka. Jadi kalau kita udah mau masuk, Pak, ke pintu kuburan, syariat yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka dan mendoakan kepada mereka. Gimana coba kaum muslimin yang ada sekarang ketika membawa mayat ke kuburan, ya Allah, kono salam kono kok nang jauh, masya Allah. Padahal semisal mereka sendiri mengatakan orang muslim lo adab lo kuburan orang bati. Nah inilah butuhnya antum semuanya mendakwai mereka, mengajari mereka. Mereka butuh kepada ajar-ajar Islam yang sebenarnya. Nah, kata sampai dokter pun yang kayak ini kurang bati. Nah, apa levan? Tidak berarti tidak paham misal ini. Allah musta'an. Adapun doa-doa yang ada, anak sebutkan 4 lafaz yang datang. 4 lafaz yang datang. Nanti bisa baca itu. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa ataakum ma tu'aduna wa da'u ma'asyurun. Wa inna insya'allah bikum lahiqun. Allah maghfir li ahli baqil gharqat. Yang kedua, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna wa iyyakum mutawa'adun aw mutawakkaluna. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allah maghfir li ahli baqil gharqat. Itu baca kedua ya kan. Yang ketiga, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insyaallah lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa yarhamullahu al-muqaddimin minal mutakhirin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sudah jelas? Itu 4 lafaz yang ada dalam hadis yang kita temukan.
Ada yang bisa memakai salah satu dari lafaz ini. Seterusnya, yang sekarang saya nggak hafal. Anak nggak hafal doa ini untuk piye. Anak nggak hafal baca doa ini. Apa yang saya kerja menengahnya menunggu. Kata ulama-ulama Syafi'iyah, ya boleh kita mengucapkan salam seperti yang diajarkan Rasulullah. Kalau nggak bisa, ya wis mampu. Assalamualaikum. Ngono wae, tapi yang mampu ning ngono. Itu katanya Imam Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Memang boleh kita mengucapkan salam kepada ahli mayit sesuai yang diajarkan Rasulullah. Nah, kalau kita nggak mampu, nggak hafal sih, ya udah nggak mampu nih. Piye sama mampu deh? Assalamualaikum. Nah, apa yang ngono? Mampunya begitu. Itu katanya ulama Syafi'iyah. Seterusnya, hukum kita mengucapkan salam wajib atau sunnah? Hukum mengucapkan salam wajib atau sunnah? Syaukani ya, Imam Nawawi dan juga yang lainnya mengatakan adalah sunnah, adalah sunnah. Gak ada dalil yang mengatakan wajib karena yang datang perbuatan Nabi. Kalau datang perbuatan Nabi berfaedah sunnah. Dan hukum mengucapkan salam kepada ahli mayit itu hukumnya sunnah, walaisa wajib. Sebab yang datang hanya perbuatan Nabi, bukan perintahnya Nabi, tapi perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai ya? Hukum apa tadi? Pak, semula. Kenapa sunnah, Pak? Itu yang penting, Pak. Kenapa sunnah? Kenapa sunnah, Pak? Katanya Ustaz sunnah sungguh, Pak. Kata Ustaz. Kenapa sunnah? Iya, yang datang itu perbuatan Nabi, orang perintah, ya. Dan faedahnya semua yang datang dari perbuatan Nabi hukum asal itu sunnah, nggak wajib. Berarti kalau orang nggak mengucapkan salam ya orang dosa, orang dosa dia. Tapi kita kan mendapatkan banyak itu kan. Ini selanjutnya. Nah, ketika kita ziaratul kubur, boleh yang kita berdoa sambil mengangkat tangan. Ketika kita ziaratul kubur, mendoakan si mayit dulu, boleh yang kita mengangkat tangan. Apakah disyariatkan kita mengangkat tangan ketika kita berdoa ziaratul kubur itu? Datang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha riwayat Ahmad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Rasulullah keluar satu malam. Aisyah radhiyallahu taala anha ya sembunyi. Rasul kemana ini? Malam-malam di sisi saya kok itu bunyi-bunyi ini. Wah, jangan-jangan ke itu satunya lagi. No, hewan sembuh Aisyah. Menyuruhlah Barirah. No, Rabi itu kemana dia perginya? Ya, diikuti oleh Barirah. Ternyata datang ke kuburan. Ketika datang ke kuburan, bahwa qafati adnal baqi tsumma rafa'a yadayhi. Rasulullah berdiri di pintu baqi sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, setelah itu Barirah kembali ke Aisyah. Rasulullah tadi baru datang. Rasul tadi pergi ke kuburan. Di dalam hadis jelas Rasulullah mendoakan apa? Ahli kubur dengan mengangkat kedua tangannya. Ya kan kalau ya mengangkat dengan kedua tangannya. Tapi Pak, hadis ini lemah. Pengangkatan tangan di dalam hadis ini lemah. Pengangkatan tangan di dalam hadis ini lemah. Berarti nggak boleh dipakai dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Karena hadis itu namanya Ummu Marjana. Marjana itu seorang rawi yang lemah. Setelah itu, kalau hadis ini lemah, boleh nggak dia berdoa dengan mengangkat tangan? Kalau hadis ini lemah, boleh nggak mengangkat tangan? Kita katakan boleh mengangkat tangan, tapi kita nggak pakai doa ini dari ini. Kita pakai dalil umum. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna Allah hayyun karimun yastahi.
idza da'a bil abdu ayya raddahu safra qaidataini. Rasulullah itu hayyun paling malu, karimun paling mulia. Nah, apabila seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, Allah itu malu untuk tidak mengijabahnya, malu menolaknya. Dengan dasar ini apa yang barakallahu fikum dalil disyariatkan. Ketika berdoa apa? Mengangkat tangan. Karena termasuk dalil, termasuk mujizat, termasuk sebab dikabulkannya doa. Termasuk sebab dikabulkannya doa itu dengan mengangkat tangan. Nah, dengan ini juga berdasarkan dengan hadis ini juga, ketika kita ziarah kubur dan kita ingin berdoa kepada ahli kubur, diperbolehkan untuk mengangkat doa ini. Adapun hadis tadi Anda sebutkan di kitab baru insyaallah yang akan berbeda, ada masalah makan dan minum. Ada hubungannya apa dengan makan dan minum? Anda sebutkan di awal kali ada makan dan minum itu hendaknya cari harta yang halal, harta minuman yang halal, nggak boleh haram. Karena makan dan minum itu boleh haram apa? Termasuk sebab dari ijabah doa. Anda sebutkan dalam hadis itu. Terus ya ikhwan. Nah, ketika kita diperbolehkan atau disyariatkan mengangkat tangan, ketika kita berdoa menghadap ke kuburan atau ke kiblat. Jelas? Ketika kita mengangkat tangan berdoa untuk di masjid, kita menghadap ke kuburannya ataukah ke kiblat. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan apa? Hendaknya dia menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Syekh Al-Albani yaqul, hendaknya dia menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Sebab Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur. Janganlah kamu salat menghadap kuburan. Salat adalah artinya doa. Ya kan? Berarti di sini larangan kita berdoa menghadap kuburan. Salat saja yang isinya doa, enggak boleh menghadap kuburan. Begitu juga ketika kita berdoa, enggak boleh menghadap kuburan. Jelas ini, ketika kita berdoa di kuburan itu jangan menghadap kuburannya, Pak. Menghadap ke kiblat. Karena kita dilarang sholat menghadap ke kuburan, langsung di kuburannya. Itu dilarang Rasulullah. Wa doa mukhul ibadah. Doa adalah inti sari ibadah. Wong sholat saja nggak boleh, maka begitu juga berdoa nggak boleh menghadap ke kuburan. Nah, jelas ya. Begitu juga Imam Nawawi, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau dia ingin berdoa, hendaknya dia pindah dari kuburan untuk menghadap ke arah kiblat. Jelas insyaallah. Jelas. Baik, anak atau terjadi saya. Terusnya, kalau kita ziarah ke kuburannya orang kafir, Pak. Kalau kita ziarah ke kuburan orang kafir, apa yang kita lakukan? Atau kita melewati kuburan orang kafir, apa yang kita kerjakan? Nah, yang kita kerjakan adalah mendoakan, tapi kita kabarkan neraka untuknya. Kita nggak doakan, tapi kita kabarkan neraka untuknya dengan alasan hadis. Saat Nabi Waqas radhiyallahu taala anhu, ja'a Arabiyyun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Arab, ya Rasulullah, bapakku kafir, tapi yasilu rahimah, suka menyambung silaturahmi. Maka gimana kata bapakku? Qala benar, neraka. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan, si orang mengatakan, fa'in abuka, gimana bapak kamu Rasul? Kalau bapakku di neraka, terus bapakmu gimana? Rasul tidak menjawab. Qala kata Rasulullah, haitsu ma maratum bi qabrin kafir fabasyirhu binnar. Dimanapun engkau melewati kuburan kafir, maka kabarkan neraka untuknya. Maka ini syariat, kalau kita melewati kuburan orang kafir, atau kita melewati bertakziah kuburan orang kafir, kita tidak mendoakan untuknya,
tapi kita disyariatkan menghadarkan neraka untuknya. Maka dari Arabi, aduh, ketika saya masuk Islam, pegel pol aku. Kenapa pegel? Kenapa pegel? Karena setiap kali aku lewat orang kafir. Kata Rasulullah, kata kalafani Rasulullah Ta'ala. Rasulullah membebani aku dengan beban yang berat. Loh kenapa? Ma'amar Rasulullah berintahkan illa basatubina. Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir, melainkan aku kabarkan dia dengan kabar neraka. Dia berat loh, saya sih lewat dia pernah. Tapi itulah syariatnya ya, itulah syariatnya. Nah, jelas ya. Selanjutnya, tidak disyariatkan di sisi kuburan maca-maca Al-Quran. Tidak disyariatkan di sisi kuburan membaca Al-Quran. Tidak disyariatkan, ulangi. Ketika ziaratul kubur, tidak disyariatkan baca Al-Quran di sekitarnya. Tidak disyariatkan. Yaqul Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Yaqul Imam Nawawi, sebagian ulama Syafi'iyah menyunahkan kalau kita ziarah kubur membaca Al-Quran di kuburan. Makanya sekarang yang dipakai dalil oleh orang-orang sufi sekarang ini, kalau ziarah kubur kan apa? Baca Al-Quran. Apalagi malam apa? Jumat apa? Jumat lebih. Jumat kuono lebih. Makanya diwasan kuburan ini. Lah itu memang ulama Syafi'iyah sebagiannya mensyariatkan misal itu. Tapi ini dibantah oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Syariat membaca itu belum didalili. Mana contohnya? Dari Nabi, dari sahabat itu mana? Rasul tidak mengajarkan. Rasul hanya mengatakan ketika ziarah mengucapkan salam itu sudah. Atau pengen berdoa. Adapun untuk membaca Al-Quran di sampingnya dengan waktu-waktu tertentu, ayat-ayat tertentu, membaca Yasin dan semisalnya, itu mana dalilnya? Al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu melok teko Nabi karo Allah Rasulullah. Man amila amalan laisa ali amruna faradun. Barang siapa yang mengamalkan amal yang tidak ada perintah dari kami tertolak. Amlahum syuraka'u syar'un ladini malam ya'dan billah. Apakah mereka bikin syarat sendiri yang Allah izinkan? Dua dalil yang ayat sebutkan tadi menunjukkan bahwa ibadah itu adalah asli haram. Barang siapa yang melakukan satu ibadah, ditanya mana dalilnya anta melakukan perbuatan, nah membacakan Quran di kubur itu mana dalilnya mana? Begitu. Contohkan saja di Rasulullah ngerjakan, mana? Begitu loh. Fa'inkilah jikalau dia mengatakan ini. Nah, Levan, alasan selanjutnya. Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum qabra. La taj'alu buyutakum maqabira. Fa inna syaitana yaghfiru minal bait ala biyuqra fi surah. Baca sini. Kata Rasul, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Maka sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Perhatikan di sini. Berarti kalau kita kata Rasul kan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu kayak kuburan. Alias omahmu itu wasokno Quran. Bikinlah sholat. Biar tidak serupa dengan kuburan. Paham ya? Berarti kalau kita jadikan kuburan, kita bacakan Quran padanya, kita bikin sholat, berarti sama saja menyelisihi, menyalahi perintah Rasul. Rasul mengatakan, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Mana omahmu itu bacalah Quran, bacakan Quran, bikin sholat. Lah omah dikirim musik wae. Orang tahu dikirim sholat, orang tahu dikirim Al-Quran, dikirim musik, setan kata pakai. Itu larangan Rasul itu tidak boleh rumah kita itu dibikin kayak kuburan.
nggak pernah dibacakan Quran seterusnya. Berarti maksudnya kalau kuburan kita bikin sholat, kita bacakan Quran, berarti menjadi perintah Rasul. Maknanya kuburan itu nggak usah kamu bikin sholat, nggak usah kamu bacakan Quran pada rumah kamu itu aja, gitu loh. Nah, ini menguatkan dengan barakallahu fikum bahwasanya ajaran sebagian manusia yang mensyariatkan membacakan Quran itu syariat, perkara baru, perkara tidak, perkara nikah. Nah begitulah pendapat jumhur salafus saleh rahmatullah alaihim. Kemudian dikuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah oleh Imam Ahmad dan kita yang lainnya. Baiklah. Mereka mendatangkan dalil itu Ibnu Umar pernah berwasiat kalau aku mati bacakan di kuburanku awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Mereka punya dalilnya apa Ibnu Umar ini? Ibnu Umar ketika mau meninggal dunia berwasiat bacakan di kuburanku itu Al-Quran. Jawabannya Pak lemah. Kalau saya sudah tahu. Andai kata itu perbuatan Ibnu Sa'idarinya, itu perbuatan Ibnu Umar lain dan hujah. Yang hujah itu qaulullah wa qaulur Rasul. Hujah itu omongannya Allah, omongan Rasulullah, bukan perbuatan sahabat. Itu andai kata sanadnya sahih kepada Ibnu Umar. Tapi ternyata tidak. Ada Ali bin Musa, ada satu baca itu semuanya lemah. Dan seterusnya, coba ilmu bayar. Terusnya, ketika orang itu ziarah kubur, di mana posisinya? Berdiri, duduk, ataukah boleh jalan-jalan dan seterusnya. Aku kok menunggu berdiri soalnya duduk. Ketika kita ziarah kubur loh Pak, ketika kita ziarah kubur itu gimana posisi kita? Boleh berjalan, ataukah duduk saja, ataukah berdiri saja. Ya puluh Imam Nawawi rahimahullah taala kata beliau, orang yang ziarah kubur terserah, mau duduk boleh, berdiri boleh, berjalan boleh, karena nggak ada dalil dan keterangan. Itu saja. Mau jalan, mau dari kuburan sambil ingat-ingat masalah mati, ataukah berdiri, ataukah dengan duduk nggak mengapa. Nah, selanjutnya termasuk adab ketika masuk kuburan melepaskan sandal. Ketika masuk ke kuburan melepaskan sandal. Oke, saya termasuk adab ke kuburan, termasuk adab ketika ziarah kubur melepaskan sandal. Ini tak terangkan dulu ringkasnya. Panjang soalnya ini. Apa tadi hukum melepas sandal di kuburan tadi? Hukum melepas sandal di kuburan gimana tadi hukumnya? Oh belum bagus, berarti kan nggak tidur. Belum diterangkan kan? Ya udah. Udah ya. Satu, pendapat sebagian para ulama mengatakan haram memakai sandal. Harus dilepas. Ingat dulu, hukumnya haram. Hukumnya haram memakai sandal ketika kita masuk ke kuburan. Baik sandal yang dari kulit yang berbulu, ataukah sandal jepit yang tidak berbulu. Pak, jelas? Ataukah sepatu dulu di sandal. Coba, sepatu dulu di sandal. Aku dibedakan, larangan ini kan sandal. Sepatu apa nih? Dulu di sandal. Kok wae hukumnya. Nah, ini pendapat yang mengatakan. Tanya endi alasan ini? Mana alasan yang mengatakan itu haram? Ketika Bashir ibnu Qasasiyah, hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah, Pak. Hadis ini panjang. Ketika Bashir ibnu Qasasiyah berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan,
terus panjang seret. Nah, di tengah-tengah perjalanan ini Rasul menoleh. Kemudian di toleh itu ada seseorang yang pakai sandal sibtiyah ketika itu. Sandal sibtiyah. Sibtiyah itu sandal yang dari kulit, ya, yang hasil samakan dari kulit yang berbulu. Jadi Allah bulu, Pak. Kata Rasul, ya sahib sibtiyah, wahai pemilik dua sandal. Ilqahuma, lemparkan dua sandal itu. Tuh pakai. Lihat, Pak. Al-kihima, Pak. Fi'il amr, ingat ini. Al-kihima fi'il amr. Lemparkan itu, lepaskan dua sandal itu. Ingat kaidah, Pak. Asal perintah berfaedah apa ini? Wajib, berarti wajib dilepas dan haram dipakai. Jelas, ini perhatikan di sini. Kemudian dalam riwayat yang lain, waihaka, celaka kamu. Itu kuburan, jangan pakai sandal. Waihaka, celaka kamu. Al-kisibtaika, lepaskan dua sandal itu. Jelas saya ini berarti perintah untuk melepaskan sandal. Dan perintah ini hukumnya wajib. Nah, kemudian Imam Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Nail Autar, berdasarkan dengan ini perintah menunjukkan nggak boleh ke kubur itu pakai sandal. Pendapat yang kedua, nggak apa-apa pakai sandal. Nggak apa-apa pakai sandal. Yang penting tidak dari kulit dan berbulu. Nggak apa-apa pakai sandal, tapi yang penting tidak dari kulit dan berbulu. Sama ya? Nah, alasannya katanya innal abdu idza wudiya fi qabri. Seorang hamba apabila diletakkan di kuburannya, wa tawalla anu ashabu, dan teman-temannya pulang darinya, annahu la yusma'u qur'uni alim, sesungguhnya didengar bunyi sandal itu namanya, Pak? Bunyi sandal apa namanya? Benar ya, Pak? Terompak sandalnya mereka. Jadi kalau si mayit, kalau ditinggal pergi oleh orang-orang yang melayatnya itu, terdengar suara sandalnya. Nah, dalil berarti ke kuburan itu boleh pakai sandal. Karena si mayit tadi Allah mendengar suara terompaknya. Tapi jangan pakai apa? Ya, dari kulit, kemudian berbulu. Jelas, Pak? Menurut alasan ini. Pendapat yang nomor 3. Pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Baik. Kata Ibnu Hazm, nggak boleh, haram memakai dua sandal, tapi sandalnya harus kedua-duanya dari kulit dan berbulu. Ya, kalau satunya kulit, satunya enggak, apa-apa. Loh, andai kata dari kulit, enggak berbulu, apa-apa. Oh, itu berarti. Jadi apa? Lebih dari larangan ini kan dia ini. Jadi yang dilarang oleh Rasul kan, yang diperintahkan oleh Rasul kan dua sandal, dia ini. Dua sandal dari kulit dan berbulu. Berarti orang-orang harus dari kulit, harus dari hasil samakan, berkulit, dan harus ada bulunya. Jadi kalau salah satunya enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Bisa sisia bagian. Selama panjang pembahasannya tak ringkasnya,
dari 3 pendapat ini yang benar itu mana? Jelas? Yang benar Pak, 1 adalah hukumnya haram memakai sandal. Haram memakai sandal. Baik berkulit maupun tidak. Loh, kalau antum menguatkan haram, gimana jawabannya, Pak? Yang baik terdengar apa? Terumpah sandal. Akan menurut jawaban tidak? Iya. Jawabannya yaitu Imam Syaukani. Jawaban dulu, Pak. Syaukani membantah. Ya, di dalam hadis mayit mendengar terumpah sandal itu, apakah disebutkan terumpah-terumpah itu melaku di kuburan? Betul enggak? Enggak kan? Bisa jadi lewat apa? Lewat apa? Lewat pagar kuburan, baru kedengaran. Loh kan nggak ada kata-kata terdengar ketika tawala pergi. Yang namanya ketika di luar Pak, itu ugon kuburan, itu ugon di luar kuburan. Kan itu kan? Karena ada kemungkinan ini, ketika ada kemungkinan ini, sedangkan larangan jelas larangan itu di dalam kubur nggak boleh pakai sandal, berarti kita nggak kena di luar kuburan. Nggak ada pertentangan. Jelaskan dalam ini Pak. Jelas. Jadi larangan si mayit mendengar terumpah orang yang pulang dari kuburan, orang nggak ada penjelasan di dalam lafaz itu mereka lewat di dalam, karena kan nggak boleh masuk kubur pakai sandal kan, berarti sandal di mana di luar. Baru mereka pulang kedengaranlah terumpahnya. Kita jarang kemenangan. Cara mainin ngono Pak. Sungguh ulama juga Pak. Tapi mereka tidak baca dari kalamnya mereka semua itu. Begitu juga penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tahdzibus Sunan menjelaskan senada dengan penjelasan Imam Syaukani rahimahullah taala. Kita tidak ada pertentangan. Kalau begitu Pak, jelas berarti apa? Larangan tetap dalam hukumnya haram. Yang kedua, lafaz hadis kan yang berkulit, coba ya, yang berkulit, kemudian apa? Yang berbulu. Allahu Akbar. Dari Syekh Muslim itu terlalu angkuh dong. Kalau tempol, ya pas kebetulan si rojul itu mulut pakai dari kulit kebetulan. Bukan berarti yang lain boleh menunggak. Kebetulan seseorang tadi memakai sandal dari kulit. Ketika itu dilaranglah oleh Rasul. Faidah usulnya qadiyatu ain, itu jenis qadiyatu ain. La khususlah perkara yang terjadi ketika itu bukan satu pembatasan. Mek kebetulan ketika itu bukan pengkhususan. Berarti yang lain gak oleh orang pemahamannya. Apa itu pemahamannya? Jelas tak? Bukan begitu pemahamannya. Mereka kebetulan Rasul itu melihat yang namanya pakai gaya kebetulan Pak, itu bukan pembatasan. Wa innama kebetulan. Sama itu, sama ya. Jadi bisa, Pak. Kalau semua ini, iya. Berarti keren. Oleh sandal jepit, oleh kabel sepatu, oleh. Nah zaman sekarang mana ada itu yang ada bulunya? Ya orang Arab kono. Terus urusannya malahan. Udah Pak, jelas. Alhamdulillah. Kemudian seterusnya. Kalau nggak boleh pakai sandal, terus piye? Panas. Apalagi terusan. Ada duri gimana? Nah, kan? Harus ada pertanyaan gitu kan? Gimana kalau nggak boleh pakai sandal? Sedangkan itu duri banyak, panas, tol. Kalau ini ora panas, kalau di pasir kono, Yaman kono yang kita panas si pol ketika panas. Apa di Saudi kalau ketika panas si pol. Gimana kalau kondisi semisal ini? Tambah ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ngomong Syekh Ibnu Utsaimin loh Pak, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau memang dibutuhkan
Kalau memang dibutuhkan, seperti panas, seperti ada duri, gak mengapa. Jelas Pak? Tapi, ini Pak, penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, bahasa dibutuhkan, ini gak bisa diterima. Kok bisa terima biar? Lupa aneh-aneh. Ya Pak, ntar dulu. Aku maju dulu Pak. Di dalam paraf ada istilah yang namanya makruh dan namanya bahas haram. Ya Pak? Ya enggak kan Pak? Makruh dan haram. Kalau yang namanya haram, gak boleh diterjang. Kecuali terpaksa. Pak Isara, Allah kan, "Faman isturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil ismi fala isma alaih." Ketika bahas masalah makan bangkai, apa kata Allah? Faman isturra terpaksa. Apa-apa makan bangkai. Dalil, berarti yang namanya haram Pak, boleh diterjang kalau itu terpaksa. Dan haram lebih jahat daripada dibutuhkan. Kalau makruh boleh dikerjakan kalau memang dibutuhkan. Makruh boleh dikerjakan kalau memang dibutuhkan. Ini dalil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menggendong Hasan dan Husain. Gerakan sholat selain gerakan sholat tidak boleh dikerjakan. Imam makruh, imam haram. Nah, Rasul kok gendong anak? Karena dibutuhkan anak yang nangis, makan gendong. Dibutuhkan. Berarti boleh seorang hamba melakukan makruh kalau memang dibutuhkan. Hamba bagaimana ini Pak? Masalah kita sekarang memakai salep itu hukum makruh, Allah punya haram. Kalau hukumnya haram nggak bisa, tetap dibutuhkan, harus darurat terpaksa. Kalau terpaksa baru boleh pakai sandal Pak. Kalau tetap dibutuhkan kan enggak. Panas sainti baik. Pakai sandal lah. Kenapa? Panas. Panas sainti orang melincet. Nggak iso gitu itu nggak bisa. Kecuali kalau terbakar kaki jenengan atau duri itu bisa menurut kalau mati ngono yo. Sakit itu baru loh. Kaki apa jenis duri kita jangan bisa di gitu aja. Terus pakai sandal kayak itu Pak. Yang namanya haram tetap haram kecuali terpaksa. Jelas Pak? Jelas ini. Terusnya duduk di kuburan, bersandar di atas kuburan, bersandar pada kuburan, berjalan di atas kuburan. Orang yang ziarah kubur sunnah, ingat ini Pak, orang yang ziarah kubur Pak belum mesti oleh pahala. Wis pasti oleh dosa. Oh ada saya Pak, duduk di atas kuburan. Meregang kuburan, melewati kuburan, pendengar neng kuburan, itu orang oleh haram hukumnya. Dasar ini, alasannya mana? Yaqulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min hadis Abu Hurairah, Muslim, la'an ajli an yajlis ahadukum ala jamrah. Sungguh salah satu di antara kalian duduk di bara api. Fatahriqa siyabahu. Lalu bara api itu membakar bajunya. Lalu melencetlah kulitnya. Itu lebih api daripada duduk di atas kuburan loh. Jadi mendingan kamu lo duduk di bara api, terbakar bajumu. Mari ngono api itu langsung ngambil kulitmu sampai melencet. Ya, itu lebih api daripada duduk di atas kuburan. Nah kita lihat mereka orang yang melawati, orang yang ikutnya ya Allah, terus pahala guru mesti oleh, terus kuburan dijak-jak kayak ngono itu mau. Yuk kiai ini meneng wae bro, ngerti orang mati. Orang dikandani yang meneng wae. Bahkan kiai ini kok wae melakukannya, ya mbok jenenge piye orang mati. Nah, Pak. Bahkan mendingan aku tuh berjalan di atas
Awasai yang apa? Di atas pedang. Jadi berjalan dan pasti apa? Pasti apa? Terbelakang kakinya. Lu apa? Daripada apa? Berjalan di atas kuburan dan dulu di atas kuburan. Nah, dan seterusnya adilah tentang ini. Makanya hukum haram duduk di atas kuburan, melewati kuburan, melewati di atas kuburan dan bersandar di atas kuburan. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala juga membahasakan ana membenci, ana memakruhkan menginjak kuburan, duduk di atas kuburan, bersandar. Kata-kata makruh dari Imam Syafi'i dipahami oleh orang-orang yang tidak paham. Kalamnya Imam Syafi'i itu makruh biasa, keliru. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ilamul Waqi'in, ungkapan ulama salaf, ungkapan ulama-ulama dahulu, Syafi'i yang lainnya itu kata-kata makruh bermakna haram. Bermakna haram itu ungkapan yang mereka sebutkan. Bukan disebut makruh itu makruh menurut istilah orang-orang sekarang. Dikerjakan yo luwe, jadi tinggalkan luwe HP, dikerjakan kau. Orang maksudnya. Bahkan makna makruh, hukumnya haram. Bukan dipahami oleh mereka, yaitu hukumnya makruh biasa. Terusnya lah. Lanjut. Boleh nggak kita ziarah kuburannya orang musyrik? Andai kata di situ ada kuburan orang musyrik, boleh nggak kita ziarah ke arah sana? Wal hadis boleh. Ziarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabra ummi. Rasulullah itu pernah ziarah ke kuburan ibunya dan ibunya dalam keadaan musyrikah. Maka dalil boleh ya kawan anak barakallahu fikum ziarah ke kuburan ke kuburan orang-orang kafir. Tidak ada masalah. Terusnya Pak, nih menyiapkan kendaraan untuk ziarah. Ziarah wali songo, ziarah wali Sekulo, ziarah ke wali Terulan, ziarah apa itu mau menyiapkan duit untuk ziarah itu oleh orang. Saudara tidak boleh, haram hukumnya. Saudara tidak boleh dan haram hukumnya menyiapkan kendaraan untuk ziarah kubur, itu hukumnya haram. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Janganlah engkau siapkan kendaraan kecuali menuju 3 masjid. 1, Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Aqsa. Berarti hanya 3 masjid saja yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dan perbolehkan menyiapkan dana untuk pergi ke 3 masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas saya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan kamu katakan kuali itu ngapain kuali? Ibadah itu mereka itu ngapain ibadah? Kewali songo, kewali wali ini, kekuburan ini, semuanya adalah untuk ibadah. Dan tidak boleh menyiapkan kendaraan untuk itu kecuali ketika masjid. Nah, ada seorang sahabat yang namanya Abi Bakr Al-Ghifari ketemu sama Abu Hurairah. Tanya Abu Hurairah, Abi Bakr, kamu dari mana? Katanya, saya dari Gua Tur. Gua Tur, tahu Gua Tur, Pak? Di mana Gua Tur itu? Di Mesir, Pak ya? Di Gua Marani ya? Di Gua Marani. Nah itu, dia dari itu. Ditanya oleh Abu Hurairah, kamu dari mana? Katanya dari Gua Tur. Katanya, andai kata kamu sebelum pergi ketemu sama saya, kamu tidaklah akan pergi ke Gua Tur itu. Kenapa kata Rasul? La tusaddu al-illa. Abu Bakr Al-Ghifari datang ke Gua untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadah, Pak. Mengagungkan di mana? Tapi Azza wa Jalla. Maka dengan pemahaman Abu enggak boleh. Dengan alasan enggak boleh kau menyiapkan kendaraan kecuali ketika masjid.
Makanya kalau kita datang ke Masjid Istiqlal, Pak, Jakarta, Pak, menyiapkan kendaraan ke masjid untuk ibadah, orang oleh. Padha wae kalau masjid itu padha wae. Padha sama berapa dhewe, Pak. Istiqlal, padha wae, Pak. Ono bedane. Bedane apa? Ora. Yo kono alih ini elek karo wae. Nek ora tau wae. Tapi dalam salah padha wae, ora sama ini. Mencari berkah, mencari ilmu dari orang ono. Nah, begitu. Itu ringkasnya tinggal itu. Lah, Pak. Nah, kalau ada kata aku ke gua marah di jalan-jalan seorang ibadah lah ini. Tar dulu jalan-jalan kamu ke sana iku ono apa nih nak kono iku? Ono Mas ya, coba nama nih. Jangan Mas, ngapain sih Pak kono? Gitu loh, ngapain kita gak ke sana? Saya insya Allah Pak terus ya Pak. Lanjut. Paling gila. Loh, karena kita belajar ilmu kiamat. Iya ibu. Kiamat kan bukan apa? Nah, beda Pak. Kalau kita ke Yaman, itu bukan ke tempatnya. Tapi karena ilmu. Dari ilmu nih. Bukan tempatnya. Kalau kita ke Gua Tuh. Dari apa? Dari kue. Dari masjidnya. Bukan dari ilmu nih. Tapi kalau kamu ke Jakarta Pak, ke Masjid Istiqlal. Nah, ono pelajaran. Sampai orang popo dari pelajaran. Ini yang kebetulan ada di situ. Orang masalah. Beda. Kok sampai dari saudara ini menyiapkan kendaraan. Ini masjid dari atas. Bukan masjid Aqsa, Madinah. Oleh. Karena anta. Kesini bukan karena masjid. Karena apa? Ketika ada taklim yang ada di sini. Mbak, jadi jangan samakan. Begitulah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian terusnya, aku pengen ziarah ke teman, ziarah ke Surabaya. Pasti membutuhkan biaya kan? Nah, beda Pak. Kalau ente ziarah ke sana, itu karena saya ziarahi. Kebetulan tempat ini kono, Pak. Beda. Jadi beda kita menuju tempatnya, zat tempatnya. Dan kalau ziarah, kita menunjukkan ziarah itu tempat ini. Kebetulan ziarah itu tempat ini saudara kita. Ini kono. Sampai ya, harus diperhatikan loh. Karena orang-orang itu yang suka menyiapkan kendaraan itu tersamarkan. Sehingga dianggap doai. Membantah orang-orang Ahlussunnah. Doai. Kamu juga ke Saudi, ke Riyadh, kemana, dengan duit kerja. Dapat duit kami menyiapkan di kuburan Sifun Alam. Beda Pak, kami ke sana itu kerja, ke Amerika kerja, ke Malaysia kerja. Itu karena kerja ini ketika itu neng Malaysia, dari kerja ini Pak, bukan dari tempatnya. Berbeda dengan antum, zatnya yang antum cari. Jelas Pak, kalau kita ke Masjid kemana? Ke Masjid Aqsa. Tempat ini kita cari. Nah, ada keutamaannya. Kita ke mana? Ya udah, kita cari, Pak. Kita ke Masjid Aqsa, memang tempatnya kita cari. Gitu loh, Pak. Insyaallah. Terusnya, di dalam ziarah kubur, Pak, tidak disyariatkan bahwa pohon yang berbau wangi. Ngono, Pak. Jadi, gowo kembang-kembang. Loh, pohon yang wangi-wangi itu gaya-gaya orang-orang Prancis. Orang gaya yang Islam. Orang-orang aturan berono. Dari Syalwani, Ahmad Syakir mengatakan, orang-orang tuntunan ini, bunga, ini, itu tuntunan orang barat semuanya. Islam tidak mengajarkan yang semisal itu. Mana ada ceritanya, para sahabat datang bunga itu, ini bunga apa itu? Bunga wangi, bunga apa. Orang-orang sekali Islam. Itu tuntunan yang diajarkan oleh orang-orang non-Islam yang diambil oleh orang-orang kaum muslimin yang ada. Nah, pola-polanya begitulah. Paling gila. Ini kebiasaan yang Jawa. Setiap di kuburan kita dulu lah. Kenapa Pak? Hah? Kabuca. Orang bisa kabuca itu bungane itu iso apa? Iso harum yo. Bisa meringankan ngadeg dong semuanya. Ngadeg Pak. Ngadeg dong.
mendinginkan si mayit. Menyejukkan ngono Pak mayit. Alasannya ngono. Alasannya apa? Jadi dalil ini. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Pernah Rasulullah itu melewati 2 kuburan. Kemudian 2 kuburan ini Rasulullah mendengar innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir. Keduanya itu diazab oleh Allah. Kemudian panjang seret karena petang kasihan kan fa'akhadha jarikatan. Lalu Rasulullah mengambil kelapa kurma, fasaqqa ya nisfahu. Maka Rasulullah ambil tengah-tengah. Yang satu diletakkan di sini, yang satu diletakkan. Kata Allah, la'allahuma yukhaffafani. Barangkali, mudah-mudahan dengan 2 kelapa kurma ini diringankan. Kata mereka, nabinya si kelapa kurma ini, neng kuburan ini, saya diringankan. Maka saya pakai bunga wong Kamboja, bukan opo kek atau opo kek. Yo, siapa nih gampang? Iku lo nabi Pak. Tentu sopo. Sama siapa nih? Nabi bisa meringankan itu bukan karena pelapa kurmanya Pak. Karena syafaatnya Nabi. Kalau itu kalau ngapain? Gak bisa apa-apa. Andai kata pelapa kurma itu bisa meringankan bebannya si mayat, dikerjakan sama Nabi semuanya Pak. Sahabat kabeh di Pak Jawa namanya keok. Waktu itu kabeh enakan lan. Orang-orang tonton itu ono menunjukkan 2 orang ini diringankan azabnya karena doanya Nabi, pertolongannya Nabi. Bantu Pak, untuk Nabi. Beda hukumi. Tadi orang-orang podo Pak. Jadi orang-orang podo. Sias-sias batil. Itu sias-sias batil. Orang itu sama kayak Rasul itu. Hah? Wali. Maksudnya wali gitu. Apa wali? Bukan Nabi, wali apa wali? Bukan Nabi. Wali o wali. Wali o wali songo. Kau wali yang kau berangkat dia wali pun kita mesti tanya-tanya. Keberadaan 9 itu wali. Itu ceritanya piye? Kita nggak tahu. Karena kata-katanya toh kafabil mar'i kadiban ayu hadisa bikul masanya. Cukup bagi ente pendusta kalau menghabarkan semua yang kamu dengar. Maka silsilah sana perlu mana? Itu makan kila, kola orang fanatik jelas. Dalam hadisnya orang fanatik kan Pak. Wali ini sama fanatik di wali fanatik. Fanatnya mana? Tanya mana fanatnya? Nah film, sokot tinggi film. Nah, oke film. Sokot tinggi film. Nah, kan butuh pertanyaan besar begitu. Kayak insya Allah selesailah tentang masalah ini. Kalau kita pertanyaan ada banyak. Bagaimana hukumnya kita takziah dengan memberi amplop yang berisi uang kepada keluarga si mayit dengan harapan meringankan keluarganya ke sisi keuangannya? Pak, perkataan isna'u ta'aman li ahli safar, bikinkan dia makanan. Orang mesti kok kalau kepo ya panganan, Pak. Orang mesti ngono. Itu kan fa innahu ya'ti ma yashghaluhum. Datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka sinilah tempat ini loh Pak. Dengan adanya lokasi itu bisa meringankan sehingga dengan apa beban itu bisa ringan itu masuk. Jika ini foto aja, jika ini berat foto aja Pak. Saat mana dalil yang menunjukkan bahwa sebelum datang larangan ziarah kubur telah disyariatkan. Dari tadi tentang beberapa anjuran apa? Ziarah kubur dan ziarah kubur kan hukum asalnya kan apa? Ingatkan mati dan seterusnya kan itu diantaranya. Bagaimana tindakan kita dengan kuburan orang takut dimuliakan? Nah, masalah dimuliakan. Artinya dimuliakan itu gimana maksudnya? Gak boleh apa? Gak boleh di apa? Di siapa kan? Di lagi apa?
Di standar yang lain, apabila yang datang, yang kita baca itu untuk umum. Ada pun orang kafir, tidak ada kemuliaan bagi orang kafir lah. Itu wala fil akhirah. La kubur wala yang lainnya, nggak ada kemuliaan bagi mereka. Tentang waktu tajam 3 hari atau bukan, bagaimana jika setelah 3 hari ketenangan sudah didapat? Kemudian bilang apakah masih disyariatkan tadiah? Bagaimana dengan amalan program masyarakat yang langsung menuju pintu rumahnya setelah mayat dikuburkan? Barakallahu fikum. Kalau memang 3 hari tersebut itu sudah tenang, kemudian datangnya engkau itu malah semakin tenang kan enak, ya kan? Kita berikan kesabaran dan seterusnya kan semakin tenang. Tapi kalau kedatangan antum mungkin, ya itu permasalahan baru kan. Kedatangan antum kan ya sabar ya. Malah lebih menenangkan. Justru dengan kedatangan anta, kalau kok malah sedih berarti kamu yang salah, cara kamu itu gimana? Itu beberapa amalan masyarakat yang menuntut rumahnya Allah hukum dalil telah datang dan tidak ada hujah bagi masyarakat. Ustaz, berarti Allah merahmati orang laki-laki yang sering dari kubur. Kata merahmati membutuhkan dalil, tapi syariat seorang laki-laki dianjurkan untuk apa? Ziarah. Kata-kata merahmati kan membutuhkan dalil, ya kan? Membutuhkan dalil. Cuma ziarah kubur tetap disyariatkan. Bahkan ada kata sering ziarah kubur dan itu mendapatkan hikmah-hikmah yang ada, masya Allah luar biasa kan? Luar biasa. Saya lupa ya, kalau di sini. Kita kan nggak boleh melewati. Gimana kalau terpaksa? Kuburan apa? Sadar sekali analog tadi. Sebinbat, Nubudah yang lainnya membolehkan kalau lulus. Jadi kita nggak bisa lewat tak, kita lewat apa? Melangkai itu nggak apa-apa. Jadi karena nggak bisa lagi kita pak. Kita kuburan di Solo, Pak kita gimana kita nggak bisa lewat. Ya ini setelah ada usaha kita nggak ingin melewati pak. Tapi kalau terpaksa ya kalau boleh buat. Itu ada rukunnya misal itu. Sekarang ini banyak wanita jalan kubur wali songo. Wali saya bersama rombongan laki-laki. Sekarang ini banyak wanita jalan kubur wali. Saya bersama rombongan laki-laki bukan mahram. Ditanya apakah boleh ziarah kubur wali, ziarah wali oleh, besok metu tanpa mahram lagi sama orang lain. Maksudnya wanita boleh itu yang tempat di orang foto di tempat di sana di beritanya apa nang wali kalau begini. Wali itu bisa buka matanya menurut ya wali. Apakah menyembelih kambing untuk acara tahun? Apakah disembelih itu ahli makan? Nah, masalah ini Pak, ketika si mayit keluarga mayit itu menyembelih kambing untuk tahlilan. Sampai sekarang ini saya belum mendapatkan dalil yang melarang. Sampai sekarang saya ingin mencari. Adapun perkataan Allah, wa ma uhilla li ghairillah, apa-apa yang disembelih untuk selain Allah, makna untuk selain Allah itu murni untuk selain Allah. Atau dia menyembelih tidak baca bismillah, atau dia baca bismillah tapi diperuntukkan untuk selain Allah. Sedangkan orang selamatkan Pak. Hanya ini untuk siapa dia menyembelih? Untuk Allah kan. Cuma acaranya untuk si mayit. Tapi mereka ibadah untuk Allah. Mereka ibadah untuk Allah. Tidak ada ibadah untuk Allah. Cuma ditempatkan, diadakan dalam rangka tahlilan loh. Nah ini hukum asal bumi. Siapa yang mengharamkan sesembelian dari selain Allah Pak? Ini kan sudah. Nabi yang nak pisangi. Piye sebagai orang masalah, siapa apa? Orang dosa apa Pak? Pisangnya orang dosa apa? Ini dalil yang mengharamkan larangan pisang kamu jadikan haram. Maka dibutuhkan dalil untuk mengharam. Sampai sekarang kami belum tahu Pak. Kalau antum tahu ilmunya, beritahu sama kami, itu kaidah bagi saya. Karena selama ini saya mencari di kitab-kitab, belum kami temukan Pak. Bagi yang mendapatkan, alhamdulillah. Pak Saiful, ngantuk.
di masyarakat. Jangan banyak-banyak apa ya? Yang kedua loh, di masyarakat pada umumnya setiap tahlilan 37 selalu membawa bahan makanan misalnya beras. Apakah bahan makanan ini halal dimakan oleh keluarga si mayit? Yang didapat, yang didapat enggak. Nah, kalau ada kata orang takziah itu beras halal Pak, halal. Jadi kalau ada kata orang takziah ngasih beras ke jenengan itu halal. Ngapain Rasul isna wa ta'aman li ahli masjid? Bikinkan makanan untuk keluarga makan. Kalau ada kata haram ngapain Rasul menyuruh bikin makanan? Untuk apa? Kan harus logika kan Mbak. Nah kalau ada kata kita dikasih ke makan orang apa-apa. Orang bakal si mayit itu bangkit kembali. Lalu ngomong itu keluarga kenapa beras yang hasil takziah kau makan sendiri. Orang bakal ngono Pak. Orang bakal kata mereka kalau beras yang hasil takziah itu kalau kita makan itu si mayit itu kecil-kecil atau aku ono-ono wae. Dari mana kecil-kecil? Itu orang itu sampai yang untuk keluarga si mayit itu orang apa? Isna'u ta'aman li ahli Ja'far, bikinkan makanan. Jadi kita itu sialun mangan no dari itu makan malah. Biar kamu enggak sibuk, enggak apa-apa Pak. Begitu. Ketika keluarga mayit melakukannya hak, apakah si mayit dalam kuburan mendapatkan siksa kubur? Kata Rasulullah, al-mayitu yu'azzabu bimaniha ahluhu. Si mayit itu dapat siksaan disebabkan merasapnya keluarganya. Ini hadis bikin bingung oleh sebagian para ulama. Lupa itu, kata Allah kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang bakal itu dosa uang ditimpakan ke yang lain. Orang bakal itu dosa digobi. Lah ini piye? Mayit gak ikut apa-apa, kok dapat dosanya apa? Disebabkan ratapan keluarganya. Ini hadis repot oleh para ulama. Satu itu para repot mereka. Sebagian mengatakan, innama ma yu'adzab itu diazab disebabkan minyak mayitnya. Kira saya mengatakan untuk mengkompromikan dengan ayat, di saat dia diratapi itu karena dia berwasiat. Tapi aku mati, wasiat aku yo rata kono kita. Ini baru diazab karena dia berwasiat kepada kejelekan dan dilakukan oleh keluarganya, maka dia disiksa disebabkan ratapan. Jadi kalau dia wasiat, kalau enggak ya orang. Apakah boleh membersihkan merapikan kuburan? Apakah boleh membersihkan merapikan kuburan kerabat yang kita ziarah? Pak ziarah itu Pak. Orang ke ziarah ke person-person ngono. Ziarah itu umum ke kuburan-kuburan yang ada. Adapun kalau membersihkan kuburan tertentu, ini pernah saya baca beberapa fatwa ulama. Itu nggak dianjurkan Pak. Jadi orang contohnya Nabi membersihkan kuburan itu ibu-ibu atau keluarga itu nggak ada. Cuma yang saya baca boleh bagi pemerintah desa mengadakan apa pembersihan kuburan tapi umum, nggak boleh per individu. Tapi hati-hati dalam membersihkan itu jangan sampai diinjak-injak atau yang lain. Apakah berkumpul dalam rangka menunggu acara pemakaman? Termasuknya, ya orang loh Pak, acara berkumpul dalam rangka menunggu acara pemakaman, ya orang ya hak. Jadi kita butuh berkumpul untuk mengantarkan sih. Ya hak Pak. Ya orang tahu di sini tadi loh Pak, ini tidak. Apakah diperbolehkan bagi wanita haid untuk orang koko, orang dalil, sengarang wanita haid untuk gaul dari orang dalil? Tidak ada masalah. Bahwa main bisa berdasarkan surat perempuan yang mengantarkan jenazah tadi dalam Al-Quran Al-Quran. Dikatakan bahwa main tidak bisa mendengar innaka la tusmi'ul mauta, kamu itu tidak bisa memperdengarkan, bukan main tidak bisa mendengar. Yang ada itu innaka la tusmi'ul mauta.
Kamu tuh nggak bisa memperdengarkan. Nah, yang saya hafal dari Quran. Berarti ada kata-kata itu berarti mana? Yang hafal Quran. Mana berarti? Hamzah. Mana ukur kabeh? Oh ya bagian apa? Bagian. Mana yang hafal lagi? Mungkin hilang kabeh yang hafal Quran dulu. Oke. Nah, artinya enggak bertentangan. Toh andai kata tabataan ada, maka itu amma ada khas. Kalau khas yang di al-am, khas itu menentukan dikhususkan untuk ini enggak apa-apa. Enggak bertentangan, sama-sama hadis sahih. Saya insyaallah sampai di sini dulu. Nah, dan sebelum anak tutup, barakallahu fikum, kalau andai kata ada salah dari kami, maka itu dari diri kami dan dari hawa nafsu kami. Kalau andai kata ada benarnya, murni dari Allah, bukan karena kepintaran kami, wala keilmuan kami. Tidak, wa inna murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau andai kata ada kata-kata yang kurang enak di jenengan semuanya, atau enggak mengenakanlah di hati jenengan semuanya, maka saya meminta maaf secara pribadi pada antum. Dan juga andai kata acara daurah ini kok kurang enak mangane atau apa ya, ya enak tangane atau apa ya, kami mewakili dari para panitia yang ada meminta maaf kepada antum semuanya. Barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah. Sadala ila anta. Tak ada orang tak pernah juga berjalan juga.